Halo Sobat Kesehatan, bersama saya Bang Rizky. Hari ini Bang Rizky akan membahas seputar dunia kesehatan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Bang Rizky untuk mensupport channel ini untuk tetap terus maju dan berkembang. Dan klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update-update video dari channel Bang Rizky. Oke Sobat Kesehatan, hari ini Bang Rizky akan membahas cara mencegah atau mengurangi penularan virus corona. Cara terbaik mencegah adalah tidak terpapar virus corona. Kebanyakan orang tertular langsung akibat menghirup percikan batuk atau napas orang sakit. Orang juga bisa tertular virus karena menyentuh permukaan benda yang tercemar percikan batuk atau napas orang sakit. Para ahli mengatakan virus corona dapat hidup di permukaan benda selama beberapa jam sampai beberapa hari. Dan karena itu, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir menjadi sangat penting. Oke Sobat Kesehatan, Bang Rizky akan memberikan tips kebersihan ala Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik, semisal menyanyikan lagu selamat ulang tahun 2 kali. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja, sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet. Yang ketiga, gunakan cairan pembersih tangan minimal 60% alkohol bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Yang keempat, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin, atau gunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Yang kelima, jaga jarak paling sedikit 1 meter dengan orang. Jangan berada dekat orang yang tidak sehat. Yang keenam, hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuk virus. Oke Sobat Kesehatan, itu tadi tips kebersihan dari Bang Rizky untuk Sobat Kesehatan. Selanjutnya Bang Rizky akan membahas tentang social distancing atau mengurangi kontak langsung. Ketika orang-orang yang sakit COVID-19 tengah diisolasi, tapi menyebarkan virus corona secara cepat ke wilayahnya melalui kontak jarak dekat, maka pola itu disebut sebagai penularan komunitas atau community transmission. Semakin meluas penularan komunitas yang terjadi, maka tindakan tambahan perlu dilakukan, yaitu mengurangi kontak antar satu warga dengan warga lain di wilayah itu, atau social distancing, atau di sini akan disebut sebagai mengurangi kontak antar warga. Ajang yang mendatangkan keramaian seperti pertandingan bola, konser musik, acara keagamaan, dan pertemuan besar sudah ditunda di mana-mana, di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain. Termasuk tindakan mengurangi kontak antar warga adalah mengurangi kegiatan penyuluhan di tempat umum, menutup sekolah, dan mengurangi penggunaan transportasi umum yang tidak penting. Tindakan mengurangi kontak antar warga dapat ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dengan pertimbangan penyebaran yang semakin meluas dan dengan mempertimbangkan antara efektivitas dan dampaknya pada masyarakat. Bila penyebaran virus terjadi di lokasi tertentu, tindakan mengurangi kontak antar warga pertama-tama dilakukan di lokasi-lokasi tersebut dan tidak langsung di tingkat nasional. Oke Sobat Kesehatan, Bang Rizky akan memberikan informasi panduan para ahli mengenai social distancing.
Poin pertama, hindari pertemuan besar lebih dari 10 orang. Poin kedua, jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali diperlukan. Bila Anda memiliki anggota keluarga atau kawan dirawat di rumah sakit, batasi pengunjung terutama bila mereka anak-anak atau kelompok resiko tinggi atau lanjut usia dan orang dengan penyakit yang dapat memperberat, misalnya gangguan jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Poin ketiga, orang beresiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan atau kegiatan lain yang dapat membuatnya terpapar virus, termasuk melakukan perjalanan. Poin keempat, beri dukungan pada anggota keluarga yang tidak tinggal di rumah Anda ataupun tetangga yang terinfeksi tanpa harus bertemu langsung, misalnya melalui telepon ataupun WhatsApp. Poin kelima, ikuti panduan resmi di wilayah Anda yang bisa saja berubah rutinitas termasuk kegiatan sekolah ataupun pekerjaan. Poin keenam, ikuti perkembangan informasi karena situasi dapat berubah dengan cepat sesuai perkembangan penyakit dan penyebarannya. Poin ketujuh, ingat bahwa bila setiap orang melakukan apa yang harus dilakukan, kita semua dapat melalui ini semua dan kembali ke kehidupan normal. Poin kedelapan, jika Anda mengalami gejala-gejala infeksi virus corona, ambil tindakan menyegerakan diri ke rumah sakit. Oke sobat kesehatan, itu tadi seputar dunia kesehatan mengenai cara mencegah atau mengurangi penularan virus corona. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai virus corona, sobat kesehatan bisa mengunjungi situs informasi resmi nasional COVID-19 di sini. Oke sobat kesehatan, terima kasih sudah menonton video Bang Rizky. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share jika video ini bermanfaat bagi sobat kesehatan. Saya Bang Rizky, pamit dulu, salam kesehatan.